Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nadian dari Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan 4 ancaman sistem komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Noviandri, Eskom MMSI. Ancaman tersebut adalah interruption, interception, modification, dan fabrication. Interruption adalah pengrusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan, sehingga terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan. Contoh dari serangannya adalah DOS dan DDoS. DOS ini berupa serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber dayanya. Adapun untuk DDoS, yaitu jenis jaringan dari Denial of Service DOS yang menggunakan banyak host untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Yang kedua yaitu interception. Kejahatan komputer cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Interception atau pengalihan ini adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses menyusup untuk mengakses sistem yang ada. Ini adalah serangan terhadap data yang sensitif pada suatu jaringan. Contoh penyerangannya yang pertama yaitu wiretapping atau penyadapan, suatu kejahatan yang berupa penyadapan saluran komunikasi khususnya jalur yang menggunakan kabel. Yang kedua yaitu sniping, berupa penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan. Ancaman yang ketiga yaitu modification. Modification atau pengubahan adalah pihak yang tidak memiliki hak akses, tidak hanya bisa menyusup ke sistem, dapat juga mengubah dari isi aset tersebut. Serangan semacam ini menyerang terhadap pengubahan atau integriti pada suatu informasi. Contoh dari penyerangannya yaitu mengubah tampilan website atau defacing, menempelkan trojan atau virus pada web atau email, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang. Ancaman yang keempat yaitu fabrication atau pemalsuan, adalah seseorang yang tidak memiliki hak akses memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian dari suatu informasi. Contoh penyerangannya berupa phishing mail, yaitu memasukkan pesan palsu ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu beberapa bentuk dari ancaman jaringan. Pertama yaitu sniper, berupa peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu surfing, penggunaan komputer untuk meniru dengan menimpa identitas. Yang ketiga yaitu berupa remote attack, di mana segala bentuk serangan terhadap suatu mesin, penyelenggaranya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut. Kemudian yaitu breaking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Dan yang terakhir cracker, yaitu orang yang mempelajari sistem dengan maksud jahat. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan dengan cyber security. Untuk mencegah cyber attack bisa dengan menerapkan cyber security dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi berbagai potensi ancaman, menggunakan autentifikasi ganda, lakukan audit secara berkala, tekankan aturan yang penting, serta lakukan pengujian risiko sebagai upaya untuk pencegahan. Cyber attack terjadi karena lemahnya antisipasi keamanan sistem yang diterapkan oleh pemilik piranti, baik individu maupun dari perusahaan. Jenis-jenis dari cyber security yang bisa digunakan saat ini, di antaranya adalah yang pertama cold security, di mana cara yang bisa digunakan itu dengan menggunakan firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Yang kedua yaitu network security, agar terhindar dari pencurian data bisa menggunakan antivirus, firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Dan yang terakhir session security, menggunakan cara autentifikasi atau password dan sidik jari. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.